Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa afdhalus salati wa taslima ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin syafi'il ummati fid dunya wa fi yaumiddin wa ala alihi tahirin az-zahidin wa ashabil kamalatil mujtahidin wattabi'ina wattabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para hadirin hadirat yang kami muliakan, para keluarga besar Pondok Beta rahimakumullah. Perkenankan di sini saya mendapatkan tugas dari Hadratus Syekh Haris Salahuddin dan Mbah Nyai Umi Zahra untuk membacakan atau menyampaikan manaqib dari Shahibul Haul pada malam hari ini, yaitu manaqib dari Syekh Mustaqim bin Husin dan manaqib dari Syekh Abdul Jalil Mustaqim. Yang ingin kami sampaikan yang pertama adalah manaqib Syekh Mustaqim bin Husin, bahwa beliau adalah putra dari Mbah Husin bin Abdul Jalil, yang mana beliau masih termasuk zuriat dari Mbah Penjalu. Syekh Mustaqim dilahirkan di kota Tulungagung. Ini perlu saya jelaskan karena di beberapa hal yang sudah disampaikan bahwa Mbah Mustaqim itu kelahiran keras. Jadi perlu kami sampaikan bahwa saya mendapatkan tugas dari Romo Abdul Jalil untuk menulis manaqib dari Mbah Mustaqim untuk disampaikan di Khaul itu sejak tahun 1990, yaitu yang terakhir disampaikan oleh Mbah Slamet Muhammad Nur dan kemudian selanjutnya dibacakan, di mana dalam naskah yang kami terima itu memang disebutkan bahwa Mbah Mustaqim ini adalah kelahiran keras, Kediri. Namun pada tahun 2016 ketika saya menulis manaqib Syekh Mustaqim yang kemudian saya beri judul Perjalanan Sang Pendekar, saya mendapatkan informasi bahwa Mbah Mustaqim itu adalah kelahiran Kedungwaru. Kedungwaru itu barangkali 1 kilometer dari tempat kita berada sekarang di sebelah utara. Beliau adalah putra dari Mbah Husin dan Mbah Nyai Murtijah. Beliau dilahirkan di Kedungwaru, kemudian masa kecilnya beliau berpindah ke desa Kepatihan, di mana di situ kemudian berjumpa dan berteman dengan Bung Karno. Ini disampaikan langsung oleh Romo Abdul Jalil bahwa Mbah Mustaqim itu pada masa kecilnya berteman dengan Bung Karno di Patian, karena Bung Karno itu ketika usia 5 tahun beliau ditirahkan karena sering sakit-sakitan, ditirahkan di rumah kakek beliau yang di desa Kepatian. Di sana bertetangga dengan Mbah Husin dan Mbah Murtijah, kemudian berteman. 2 anak kecil ini berteman akrab di desa Kepatian, yang mana pada akhirnya 2 anak kecil ini di kemudian hari menjadi orang besar. Dan usia keduanya juga bersepantaran, sama-sama kelahiran 1901 dan meninggal pada tahun 1970, hanya terpaut sekitar 100 hari meninggalnya Mbah Mustaqim dan
Bung Karno. Itu disampaikan langsung ke Romo Abdul Jalil kepada saya bahwa Mbah Mustaqim adalah teman sepermainan Bung Karno pada waktu kecil. Jadi berdasarkan itulah kemudian dalam buku Sang Pendekar saya tuliskan bahwa Mbah Mustaqim ini adalah kelahiran desa Kedungwaru, Kota Tulungagung. Karena Mbah Murtijah sendiri, ibu dari Mbah Mustaqim, itu kemudian meninggal dan dimakamkan di Tamanan, jadi perempatan selatan alun-alun itu ke selatan lagi ada sungai, ada jembatan itu ke arah timur. Di situ makam Mbah Murtijah. Mbah Mustaqim dua orang bersaudara dengan Mbah Mustamir. Dalam perjalanan rohaninya Mbah Mustaqim kemudian pada waktu masih kecil beliau oleh Allah dikaruniai hatinya bunyi Allah, Allah, Allah secara otomatis, tidak ada ikhtiar. Bahkan Mbah Mustaqim berusaha untuk menghentikan tapi tidak bisa. Kemudian singkat cerita karena kejadian tersebut kemudian Mbah Mustaqim digurukan kepada Syekh Khudori bin Hasan dari Malangbong, Garut. Disitulah Syekh Mustaqim mendapatkan ijazah Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah dan Thariqah Naqsabandiyah. Selanjutnya pada sekitar tahun 1935 Mbah Mustaqim mendapatkan ijazah dari Syekh Abdul Razak, yaitu Thariqah Sadiliyah. Singkat cerita kemudian Mbah Mustaqim mengembangkan Thariqah Sadiliyah. Kenapa Thariqah Sadiliyah di Pondok Peta ini lebih dikembangkan daripada Thariqah yang lain? Itu karena wasiat dari guru beliau yaitu Syekh Abdul Razak bin Abdillah At-Turmusi. Beliau berpesan agar Thariqah Sadiliyah ini agar dikembangkan di daerah Tulungagung sini, dan alhamdulillah sampai sekarang Pondok Peta lebih dikenal sebagai Pondok Thariqah Sadiliyah, padahal dalam praktek sehari-harinya Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah itu juga diamalkan setiap sehabis sholat 5 waktu. Bapak Ibu yang kami muliakan, kemudian Syekh Mustaqim wafat pada tahun 1970 dalam usia 69 tahun, wafat pada malam tanggal 1 Muharram. Oleh karena itulah momentum kewafatan Syekh Mustaqim tersebut oleh keluarga kemudian dijadikan hari peringatan khaul beliau. Kemudian dalam rumah tangga Syekh Mustaqim itu meninggalkan 7 orang anak, ya. Kemudian selain dari yang meninggal pada waktu kecil itu, kalau dengan yang meninggal Mbah Mustaqim dan Mbah Nyai Sa'diyah tersebut itu meninggalkan 16 orang anak, tapi yang bisa dimong itu hanya 7. Sampai di mong sampai besar. Bapak Ibu yang kami muliakan, kemudian yang kedua adalah manaqib dari sahibul khaul pada malam hari ini, yaitu Syekh Abdul Jalil Mustaqim. Beliau lahir pada tahun 1942. Mengenai tanggalnya disebutkan tanggal 6 Juni kalau nggak salah, tanggal 6 Juni 1942. Tapi beliau pernah mengatakan kepada saya bahwa tanggal tersebut hanya untuk memenuhi syarat administrasi kependudukan. Perkara tanggal pastinya berapa beliau sendiri tidak tahu. Beliau pada waktu kecil
pernah pada waktu masih di kandungan, Mbah Raden Fatah Mangunsari itu pernah berkata kepada Mbah Nyai Saktiah, "Nyai, anakmu kuwi besok bakale dadi pakune tanah Jawa." Itu disampaikan oleh Mbah Abdul Fatah Mangunsari. Itu disampaikan oleh Mbah Jalil sendiri kepada saya bahwa pada waktu itu Mbah Mustaqim dan Mbah Mustaqim dan Mbah Raden Patah itu berteman dan juga masih ada hubungan famili antara Mbah Mustaqim dan Mbah Abdul Fatah. Mbah Abdul Fatah dulu kalau mengatakan, "Kim, kowe sing gendeng, aku sing edan." Jadi Mbah Patah itu dulu terkenal sebagai Mbah Wali Patah, itu mengatakan, "Kim, kowe sing gendeng, aku sing edan." Jadi kedua beliau adalah mengalami satu peristiwa yang barangkali yang kadang-kadang disebut sebagai majdub, tapi khaliah dari Mbah Mustaqim itu diam. Kalau Mbah Fatah itu lebih banyak hadiah-hadiah yang bisa dikatakan agak nyeleneh. Bapak Ibu yang kami muliakan, Mbah Abdul Jalil pada masa kecilnya dididik oleh kedua orang tua beliau sendiri di pondok sini, di Pondok Peta sini. Pondok Peta sini itu dari dulu sudah terkenal dengan lingkup kewalian. Satu-satunya kakak atau saudara kandung dari Mbah Nyai Saktiah, yaitu Mbah Soleh Sayuti, itu dulu dikenal sebagai Mbah Wali Sayuti. Mbah Wali Sayuti hidup di pondok sini, itu memiliki khaliah yang cukup nyeleneh, sehingga Mbah Haji Rois bin Mangundarso itu tanahnya di sini itu sampai terbanyak yang terjual. Jadi dulu tanahnya Mbah Haji Rois itu mulai jembatan situ sampai perempatan situ. Itu kemudian karena untuk mengobati Mbah Soleh Sayuti, putra satu-satunya putra laki-laki dari Mbah Haji Rois, itu sampai menjual tanah. Ya, karena dianggap Mbah Haji Rois itu, Mbah Soleh Sayuti itu dianggap sakit, ya, oleh karena itu sampai dicarikan pengobatan sampai menjual tanah, sehingga yang tanah di sekitar pondok sini yang kanan kirinya itu diiris-iris oleh Mbah Soleh Sayuti sampai jadi toko yang kecil-kecil ini. Dulu aslinya adalah tanah milik Mbah Soleh Sayuti, dijual untuk pengobatan Mbah Soleh Sayuti. Jadi sampai habis beliau tidak mengerti kalau sakitnya Mbah Soleh Sayuti itu adalah bukannya sakit tapi majdub. Jadi itu satu-satunya saudara dari Mbah Nyai Saktiah. Mbah Abdul Jalil kemudian pada masa kecilnya beliau mondok di Ploso. Beliau mendapatkan bimbingan langsung dari Mbah Yai Jazuli. Beliau mengatakan bahwa sering diajak jagungan oleh Mbah Yai Jazuli kalau malam itu. Kemudian selama belajar di pondok Ploso, Mbah Yai Jalil itu sering sowan kepada Mbah Yai Khudori untuk belajar ilmu rohani dan ilmu hikmah. Beliau belajar di Mbah Yai Khudori. Pada waktu kecil Mbah Abdul Jalil, Romo Abdul Jalil itu tidak sama dengan Mbah Yai Mustaqim. Kalau Mbah Yai Mustaqim itu hatinya bunyi Allah itu otomatis.
Jadi tidak diusahakan, tidak diikhtiari, tapi bunyi sendiri bahkan tidak bisa dihentikan. Tapi kalau Romo Abdul Jalil hatinya bunyi Allah Allah itu melalui proses belajar yang sangat ketat. Beliau pernah mengatakan kepada saya bahwa ketika di Pondok Ploso itu belajar hatinya bunyi Allah Allah itu beliau mengikuti setiap langkah Allah Allah Allah. Nanti kalau lupa itu mundur. Kira-kira lupa 10 jangkah ya mundur 10 jangkah. Kemudian maju lagi Allah Allah diganti dengan ya Allah Allah yang tertinggal, yang kelewatan pada waktu berjalan itu diganti dengan berjalan mundur, sehingga santri-santri Pondok Ploso sampai mengatakan kalau deloken wong edan melaku kok maju mundur. Itu yang dialami oleh Mbah Jalil. Banyak ikhtiar beliau dalam belajar hatinya bunyi Allah Allah, termasuk diantaranya adalah melihat film. Melihat film itu jadi beliau mengatakan matanya melihat film dan membaca teksnya yang berada di layar, kemudian telinganya mendengar suaranya film itu, tapi hatinya sambil bunyi Allah Allah. Itu disampaikan proses belajarnya Mbah Jalil. Bapak Ibu yang saya hormati, Romo Abdul Jalil meninggal pada tahun 2005, tanggal 7 Januari 2005, yaitu pasca terjadinya tsunami Aceh. Beliau sangat terpukul dengan adanya tsunami Aceh. Beliau sangat prihatin sekali terjadinya tsunami Aceh, sehingga pada tahun beberapa hari kemudian itu meninggal pada tanggal 7 Januari 2005. Sebelum itu beliau sempat mengimami malam Jumat Kliwon, jadi 2 minggu sebelum meninggal beliau mengimami malam Jumat Kliwon. Setelah mengimami kemudian saya dipanggil ke dalam, kemudian Romo Jalil mengatakan, "Nang, wong-wong kuwi ngerti apa ora aku ngomong ngono, Mang?" Ketika beliau setelah ngimami itu beliau mengatakan begini, "Kula niku mboten saged ndonga dawa-dawa. Kula niku tiyang ingkang groyok. Nggih. Kula niku mboten saged ndonga dawa-dawa. Kula niku ndonga namung cekak aos. Nggih. Sak mungguhna." Ngaten. Nggih. Romo Abdul Jalil dawuh, "Sak mungguhna, ndonga ki ora diperintah, aku ora ndonga." Itu disampaikan kepada saya 2 minggu sebelum beliau wafat. Itu 2 hari malam Jumat Kliwon, kemudian depannya malam Jumat lagi, kemudian beliau wafat pada malam Jumat Wage. Jadi 2 minggu setelah peristiwa malam Jumat Kliwon tersebut. Bapak Ibu yang saya muliakan, beliau wafat pada tahun 2005, kemudian diteruskan oleh Hadratus Syekh Yai Solahuddin. Ini sedikit saya ralat apa yang saya tulis di buku Jejak-Jejak Mbah Jalil tentang karomah beliau berjalan di atas air. Di buku tersebut saya tulis, ini saksinya dan orang yang diajak untuk melakukan hadir pada malam ini. Mas Sali Judek itu bisa jalan di atas air itu Mas Sali. Ya, tapi dengan Mbah Jalil boleh dhewe aku nggak ngerti iso ora. Oh, lebet nggih. Jadi ini perlu saya koreksi, perlu saya ralat. Disampaikan kepada saya bahwa ketika menyeberang Sungai Brantas, jadi di Maron rumah Mbah Nyai Umi Zahra itu kalau ke selatan terus itu ada Sungai Brantas, itu ada tambangan. Ketika itu
Singkatnya cerita, Mbah Jalil mengajak Mas Sali ini untuk berjalan di atas air. Nah, ketika itu disampaikan kepada saya, katanya Mas Sali, itu kaki dari Romo Abdul Jalil itu masuk ke dalam air itu sampai di lutut. Tekan dengkul, Mas, beliau mengatakan begitu. Nah, tapi Mbah Jalil itu kalau celananya Mas Sali itu kalau ngelengkin celana itu kalau terlalu tinggi nggak boleh. Nah, saya pikir kalau beliau pakai sarung, kalau kakinya masuk sampai dengkul kan berarti sarungnya akan kena air. Kemudian saya konfirmasi kepada Mas Sali, Mas, kuwi pas yaite tindak ning dhuwur banyu kuwi sarungnya beliau teles. Nyapa to Mas sarungnya kok teles? Kok lah jare sampean tekan dengkul. Kok tekan dengkul to Mas? Ki lho tekan iki apa jenenge? Tekan polok. Tibane lek mlaku teng dhuwure polok. Tekan polok. Airnya itu hanya sampai di polok. Tibane Mas Ali kira-kira salah ngomong, bedakne dengkul karo polok. Salah oleh karena itu saya tulis di buku itu kaki Romo Abdul Jalil itu masuk sampai dengkul. Tapi malam ini saya ralat bahwa kaki Romo Abdul Jalil dan Mas Sali itu hanya sampai di polok. Air kakinya itu hanya sampai di polok. Jadi ada murid yang mengatakan banyak orang atau ada beberapa orang yang bisa mendapatkan karomah atau ilmu hikmah yang bisa berjalan di atas air. Tapi mengajak orang lain bisa juga berjalan di atas air itulah yang langka. Termasuk Romo Abdul Jalil adalah termasuk yang langka, bisa mengajak Mas Sali itu berjalan di atas air. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, itu adalah beberapa cerita, beberapa dawuh dari Romo Abdul Jalil. Ada satu dawuh yang barangkali ini perlu saya sampaikan, yang mudah-mudahan hikmah dari dawuh ini akan bisa kita ambil hikmahnya kita sebagai warga Toreko. Beliau pernah mengatakan begini, Romo Abdul Jalil itu pernah mengatakan kepada saya bahwa permainan Panjat Pinang, Pelurutan Jambe itu Romo Abdul Jalil dawuh bahwa itu adalah ajaran Wali Songo. Bahkan lebih dekat kepada ajaran Torekoh. Kenapa kok begitu? Beliau memberikan keterangan begini, bahwa batang pohon pinang itu adalah ibarat Torekoh. Batang pohon pinang itu bentuknya lurus, ya, lurus. Jadi itu adalah jalan. Torekoh itu adalah jalan. Nah, jalan yang lurus, sama seperti dengan tema malam hari ini adalah istiqomah, jalan yang lurus. Tapi jalan yang lurus tapi licin dan menggelincirkan dan bisa membuat orang tergelincir kalau tidak berpegangan dan tidak berpedoman kepada ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Bapak Ibu yang kami hormati, Romo Abdul Jalil mengatakan bahwa orang yang naik ke puncak pohon pinang ini untuk mendapatkan hadiah yang bergelantungan di atas, ini seorang murid, seorang peserta lomba panjat pinang itu dengan susah payah dia naik ke atas pohon pinang yang sangat licin dan menggelincirkan. Beliau mengatakan, enek wong sing wis melok toriko suwi, itu dia naik ke pohon pinang itu tapi hanya 5 cm dari tanah, tapi rumah sana wis tekan dhuwur. Ada yang seperti itu, ada yang sudah sampai di atas tergelincir jatuh lagi sampai ke bawah. Itulah orang yang gambaran orang Torekoh, gambaran orang yang mengikuti lomba panjat pinang.
Tapi setelah sampai di atas, ketika sudah sampai di atas di puncak pohon pinang tersebut, yang di mana di situ ada banyak hadiah-hadiah oleh orang tersebut, hadiah-hadiah itu bukannya dibawa, tapi kemudian dilempar-lemparkan, dibuang, dilempar. Dia seakan-akan tidak butuh. Romo Abdul Jalil mengatakan orang tersebut kalau dalam Thariqah mengalami satu kejadian, yaitu kejadian yang dikatakan sebagai yauma yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Jadi ketika itu dia sudah tidak butuh, ya, seorang salik yang sudah sampai di puncaknya, sudah berhadapan dengan Allah dengan hati yang dengan qalbun salim, dia sudah tidak butuh dengan malun wala banun. Oleh karena itulah pada kesempatan ini saya sampaikan kepada para alim, para ulama agar memberikan keterangan kepada al-fakir dan juga para saudara-saudara yang perlu penjelasan apakah yang disebut sebagai yauma yanfa'u malun wala banun, kemudian yang disebut illa man atallaha biqalbin salim. Itu yang disampaikan Romo Abdul Jalil pada saya, bahwa Panjat Pinang itu lebih dekat kepada ajaran yang didakwahkan oleh Wali Songo, bahkan lebih dekat kepada ajaran Thariqah. Oleh karena itu kita sebagai warga Thariqah agar mengerti bahwa untuk bisa sampai kepada illa man atallaha biqalbin salim, kita harus bisa la yanfa'u malun wala banun. Ya, apa perinciannya seperti apa? Dia hanya mengatakan seperti tersebut. Kemudian untuk penjelasan yang lebih rinci lagi, lebih jelas lagi, Bapak Ibu bisa meminta penjelasan kepada barangkali ketua kelompoknya masing-masing, ulama-ulamanya di sekitarnya masing-masing, untuk minta penjelasan dari apa yang saya sampaikan tersebut, karena hal ini berkaitan erat dengan perjalanan kita sebagai warga Thariqah. Bapak Ibu yang kami muliakan, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf, dan mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa membawa manfaat maslahah fid-dini wad dunya hatta al-akhirah. Amin Allahumma amin. Amin. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.